Saya Willy Himawan ingin memberikan pandangan sedikit tentang karya seni dan pasar ya, terutama yang terjadi di Indonesia yang nanti dalam presentasi ini akan menampilkan juga sebuah proposal. Oke, jadi saya akan mulai dengan kekurangan ya, mungkin dalam pasar seni rupa di Indonesia. Saya pasti berikan dulu sebuah gambaran. Ini saya dapat dari media Antara yang menyebutkan bahwa omset pasar seni lukis Indonesia ini adalah sebuah event yang tahunan yang dimulai dari 2009 kurang lebih. Ini terjadi di Surabaya yang melibatkan banyak seniman terutama di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi dan seterusnya. Diikuti kurang lebih 150 stand. Satu stand mungkin terdiri dari satu ataupun lebih seniman, terutama pelukis. Nah, dalam event pasar seni lukis Indonesia ini, kebanyakan memang karya-karya yang ditampilkan itu adalah karya-karya seni lukis. Jadi omsetnya itu 1,3 miliar di tahun 2012. Jadi ini omset ya. Lalu kemudian ini gambaran dari hypeabis.id tentang pelaksanaan dari Art Jakarta lah gitu mungkin ya. Dikatakan di sana ada 3 miliar ya. Ada 3 miliar omset, mungkin itu bisa disebut omset dari pelaksanaan Art Jakarta gitu ya. Namun saya mau mengajak untuk melihat bagaimana sih perhelatan seperti ini. Jadi tentu saja dalam mengikuti art fair ataupun event ini mungkin lebih cocoknya art fair semua ya. Art fair ataupun kemudian galeri running gitu ya, atau pengelolaan galeri gitu. Penjualan karya seni sebetulnya tidak gampang lah, karena data dari penjualan pun kita susah untuk mendapat secara publik ya datanya. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat saya dalam kegiatan art fair, kita consider lah bayaran untuk satu booth misalkan gitu ya, itu kurang lebih 30-40% dari omset. Lalu kemudian running space atau operasional galeri, misalnya kalau ada galeri yang ada fisiknya begitu, itu kurang lebih 20-30% dari omset juga biayanya ya, cost-nya itu. Lalu kemudian kalau kita bicara artist fee ya, tentu saja artis mendapat fee apabila karyanya terjual ya, itu sekarang itu kurang lebih 50-60% dari income. Nah, lalu kemudian ini kira-kira ongkos produksi, terus kemudian ongkos event, publikasi, itu kurang lebih 10-20% dari omset. Yang terakhir, kalau semua kita gabung-gabung ini ya, kurang lebih income atau pendapatan galeri itu
cuma 20-20% dari omset sebetulnya. Jadi itulah kalau bisa kita sebut kekurangan ya, karena tidak full gitu 100% penghasilan itu bisa didapat gitu sebetulnya. Nah, kalau kita melihat opportunity, saya mau melihat kesempatan bahwa sekarang ini dalam konteks yang lebih luas, masyarakat kita itu adalah masyarakat spektakel atau masyarakat tontonan lah bisa disebut. Lalu kemudian ada demografi ya, bonus demografi, di mana kebanyakan gitu jumlah penduduk, jumlah masyarakat itu yang digital native itu udah jauh lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Jadi terus kemudian memang sekarang di dalam kontak global ini ya semua orang pingin sesuatu yang unik gitu. Nah itu bisa kita sebut sebagai opportunity yang mungkin saya melihatnya di luar dari operasional art itu sendiri, tapi yang kemudian yang sangat berkait gitu dengan art itu sendiri. Oke, ini ada sedikit kasus ya yang saya ingin coba gambarkan. Seniman Red Miller mengadakan pameran di Grey Gallery itu di Jalan Braga, Bandung. Karyanya kurang lebih istilahnya tuh pakai neon gitulah, dengan ya kekinian banget lah. Itu dikunjungi hampir 1.000 orang per hari ya selama pameran itu dua bulan gitu. Income-nya tidak tanggung-tanggung. Dari tiket itu mereka dapat 1,5 miliar rupiah dengan harga tiket masuk ya kurang lebih 30.000 gitu. Lalu kalau kita cek juga turis yang datang ke Bandung, domestik maupun mancanegara, itu kurang lebih 3,7 juta ya di tahun 2021. Ya masih pandemi akhir lah gitu ya. Mungkin sekarang sudah meningkat signifikan. Dengan data yang 2021 ini kira-kira 300.000 orang yang datang ke Bandung itu di dalam 1 bulan. Dan Braga itu adalah satu kawasan yang memang sepertinya untuk turis ya wajib dikunjungi gitu ya. Jadi pengunjung ke Grey Gallery ini 1.000 orang per hari atau misalnya 30.000 ya sebulan, itu saya pikir masuk akal sih dengan jumlah seperti ini. Lalu yang lain adalah event kawas holiday yang berlangsung di kawasan Candi Prambanan beberapa waktu lalu. Diklaim bahwa pengunjungnya itu kurang lebih 130.000 orang selama 12 hari gitu. Terus pendapatan untuk event ini hampir 6,5 miliar ya, dengan asumsi harga tiket masuk ke Candi Prambanan itu 50.000 gitu. Kalau kita lihat jumlah turis gitu ke Prambanan, tercatat di tahun 2022 itu ada 2 juta orang yang datang ke Prambanan, atau sekitar 160.000 orang per bulan. Jadi gitu kurang lebih pendapatannya luar biasa banget dari art atau seni rupa yang begini gitu. Nah, saya akan masuk ke proposal bagaimana sebetulnya istilahnya meningkatkan gitu ya pendapatan mungkin dari
karya seni rupa. Jadi proposal ini adalah membuat karya yang biasa gitu, atau conventional art atau usual art, menjadi sebuah karya yang extraordinary. Di mana misalnya conventional art ini, dalam hal ini lukisan gitu ya, lukisan tetap ada, terus kemudian dijual, namun lukisan ini di-expand, konsepnya di-expand menjadi sesuatu yang experienceable gitu. Dalam artian, tentu saja ketika kita melihat lukisan, seringkali kita ingin gitu berada di dalam lukisannya gitu. Dan tentu saja dengan expand ini, lukisan dalam konsepnya akan meruang gitu, sehingga menjadi experienceable atau bisa dialami secara nyata, yang kemudian diikuti tentu saja dengan Instagramable, X-able atau Twitterable, karena dia akan menjadi sebuah istilahnya daya tarik lah untuk mencari kebaruan serta uniqueness yang harus ditampilkan di media-media sosial ini. Saya akan menawarkan sebuah kelompok yang bernama Abstracts. Ini adalah cuplikan sedikit pameran Abstracts di Lawangwangi kemarin, yang dimana Abstrak ini terdiri dari seniman-seniman yang memang berkutat dengan media seni lukis gitu selama 20 tahun. Jadi seniman-seniman ini sudah cukup well known di art world. Beberapa sudah karyanya sudah menjadi koleksi museum di Indonesia maupun di luar. Jadi tawaran ini sebetulnya mengajak untuk masuk ke dalam dunia abstrak ini atau dunia lukisan gitu ya. Jadi mengalami sebuah dunia real yang berdasarkan atas lukisan-lukisan. Saya akan mulai dengan salah satu senimannya, Agung Fitriana ya. Ini yang tampil adalah karya lukisannya. Lalu kemudian ya, coba ya. Ini karya lukisannya, yang sebelah kanan adalah karya lukisannya. Dia bicara soal cahaya, terus kemudian warna yang benar-benar delicate gitu ya, antara seperti fog, berkabut, namun ada cahaya juga, warna-warni. Nah, Agung Fitriana bisa memperluas expanded gitu ya, menjadi sebuah pengalaman gitu, pengalaman yang nyata gitu dalam bentuk instalasi, mungkin seperti layers gitu ya. Jadi sebuah ruang yang penuh dengan layers, ataupun sebuah ruang yang penuh dengan kabut gitu. Lalu seniman berikutnya adalah Guntur Timur, yang karyanya itu lebih ke lanskap yang sunyi, kemudian monokrom gitu ya, yang mengajak kita masuk ke dalam sebuah kontemplasi gitu. Tentu saja ini bisa dikembangkan menjadi sebuah instalasi yang meruang, di mana konsep dari hal yang misterius, kemudian kontemplasi itu tetap bisa berjalan juga gitu, tetap bisa dialami secara nyata. Seniman berikutnya adalah Dadan Setiawan, yang lebih banyak menggunakan brush stroke.
dia menghasilkan karya-karya yang abstrak gitu dengan kekuatan stroke, dimana tentu saja orang dalam media yang expandednya, instalasi yang meruang, bisa kemudian merasakan si brushstroke ini gitu sebagai sebuah sesuatu. Orang bisa kemudian merasakan bahwa stroke itu nyata, ada di depannya dan belakangnya dan seterusnya. Seniman selanjutnya adalah Hari Cahaya, yang lukisannya itu berbicara soal sudut pandang gitu ya, sudut pandang lanskap terutama, di mana dia mengambil sudut pandang ala drone, yang kemudian ini tentu saja bisa di-expand menjadi sebuah maket ya yang meruang gitu ya, maket topografi yang sangat meruang gitu, di mana orangnya bisa hadir gitu di dalam lanskap itu tersebut. Selanjutnya ada Regi Aquara, karyanya cenderung abstrak tapi mengambil bentuk-bentuk yang hadir dalam pixelisasi gitu ya, pixelite. Namun yang unik dari Regi adalah di mana pixel ini dia garap satu-satu persis seperti seperti sebuah pelototan cat gitu yang dia pakai. Tentu saja Regi bisa berkembang menjadi sebuah media ya yang memanfaatkan digital tentu saja, karena dia awalnya memakai digital lalu kemudian dibalikan lagi menjadi digital, terus kemudian bisa lebih interaktif ataupun dia bisa lebih imersif dalam bahasanya. Terakhir, saya sendiri, ini adalah lukisan dan saya yang bicara tentang perpaduan lah gitu ya, mungkin perpaduan ataupun pertemuan antara relik-relik gitu ya dari tradisi timur dan tradisi barat, dimana saya sebetulnya suka dengan banyak pertemuan-pertemuan ini akan saya kembangkan menjadi sebuah bentuk-bentuk reruntuhan gitu ya, reruntuhan dari kebudayaan lah yang sebetulnya ya zaman sekarang dia bersatu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana seni expanded kemudian bisa menjadi sebuah peluang.